Selamat berlibur wahai para pelanggan Bude Yanti yang hobinya pesan kopi tapi tidak mau bayar. Bagaimana liburan hari ini? Apakah sudah bertemu dengan mantan? Jika belum maka segeralah bertemu, siapa tahu bisa balikan. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Van Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bersembunyi di dekat lubang cacing. Di sisi lain pria parubaya yang merupakan pemimpin orang-orang dari Pil Palace benar-benar berteriak marah. Dirinya berteriak bahwa dirinya benar-benar akan menghancurkan orang yang membunuh saudaranya. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera berteriak bahwa dirinya akan mengikuti apa yang si pria inginkan. Si pria pun terkejut dan seketika menoleh ke arah sumber suara. Pada saat ini terlihat ada semburan api surgawi warna ungu kemerahan yang segera melesat. Si pria pun mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan kejutan dari Xiaoyan. Sementara itu merasa serangannya gagal, Xiaoyan kembali melesatkan api surgawi melalui pedang kuno miliknya. Si pria pun dengan tanggap segera mengayunkan tangan kirinya dan perisai yang berbentuk angin puyuh segera melonjak, sehingga benturan segera terjadi dan keduanya pada saat ini sama-sama sedikit mundur. Lalu merasakan kekuatan dari Xiaoyan ini, si pria juga sedikit terkejut. Dirinya pun segera mengeluarkan tombak emas dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan gerakan 3000 kaki tanpa bayangan. Melihat teknik yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini, si pria pun bergumam bahwa ini benar-benar tidak bagus, sehingga dirinya pun mengeluarkan semua kekuatannya dan seketika serangan di antara keduanya pun berbenturan. Lalu energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika melonjak ke segala arah menyapu bebatuan di sekitar. Merasakan tekanan dari Xiaoyan yang tiba-tiba ini, kulit pria parubaya itu pun berubah drastis. Dirinya pun mundur beberapa langkah dan merasakan tangannya pada saat ini benar-benar mati rasa. Dirinya juga samar-samar merasakan ada energi yang terkandung dari serangan Xiaoyan yang menyerang tubuhnya pada saat ini. Namun dirinya pun terus mundur hingga akhirnya dirinya berhasil meredakan tekanan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini mundur beberapa langkah. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah si pria yang pada saat ini benar-benar terlihat terkejut. Si pria tidak pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa kekuatan yang kuat dari pedang kuno ini benar-benar membuat tangannya mati rasa. Bahkan serangan Xiaoyan ini membuatnya tidak dapat melanjutkan serangan lanjutan yang rumit yang telah dirinya siapkan. Selain itu kekuatan dari serangan sebelumnya benar-benar sangatlah brutal. Dirinya pun bertanya-tanya, apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Dou di tahap awal bintang ke-6? Akhirnya si pria pun segera menekan emosi di dalam hatinya dan bertanya siapakah mereka, mengapa mereka menyerang kelompok si pria dan apakah mereka tidak takut dengan balas dendam dari Pil Palace? Menanggapi hal itu Xiaoyan yang diselimuti api surgawi mengabaikan pertanyaan marah pria parubaya ini. Namun Xiaoyan masih ini tetap terdiam dan menyadari tampaknya serangan Xiaoyan sebelumnya lebih unggul dari hal kekuatan. Tetapi energi aneh dari tombak emas ini juga segera meresap ke dalam tubuh Xiaoyan melalui perantara pedang kuno miliknya. Sehingga hal itu membuat Xiaoyan merasa bahwa Dou-Qi-nya pada saat ini tiba-tiba terhalang. Xiaoyan juga menyadari dalam pertempuran hidup dan mati sangat fatal jika Dou-Qi tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu Xiaoyan pun berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan energi aneh yang merasuki tubuhnya. Kemudian api surgawi di sekitar tubuh Xiaoyan pada saat ini perlahan menyusut. Di sisi lain pria parubaya pun tercengang saat dirinya melihat secara bertahap wajah Xiaoyan yang muncul di hadapannya. Dirinya pun segera bertanya apakah itu adalah Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa berada di tahap awal bintang ke-6 Doudi? Selain itu kekuatan tempur Xiaoyan sebelumnya yang ditampilkan benar-benar begitu kuat. Apakah sebenarnya yang telah terjadi pada saat ini? Pria parubaya itu pun terkejut dan menunjuk ke arah Xiaoyan dengan tangan yang gemetar. Dirinya menyadari bahwa Xiaoyan baru keluar dari gua pembantaian darah sekitar 300 tahun yang lalu. Namun dirinya benar-benar merasa bahwa tidak mungkin jika Xiaoyan dari puncak bintang ke-4 bisa masuk ke tahap awal bintang ke-6.
dirinya juga benar-benar keheranan karena kekuatan spiritualnya tidak bisa mendeteksi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan benar-benar telah membersihkan kekuatan aneh yang berada di dalam tubuhnya. Xiao Yan pun tersenyum dan bercanda sebelum akhirnya bertanya, apakah si pria benar-benar ingin tahu? Pria parubaya itu pun secara tidak sadar menggunakan kata tolong dan berkata tolong beritahu dirinya. Namun bersamaan dengan itu pria parubaya itu pun tiba-tiba merasa lautan kesadarannya seketika bergetar dan di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Lalu dengan segera mata perak besar yang berkedip dengan kilat tiba-tiba menggantung tinggi di langit. Kemudian suara guntur seketika terdengar dan bersamaan dengan itu si pria tidak bisa menahan kepalanya karena rasa sakit yang parah. Sementara itu Xiao Yan segera bergumam bahwa inilah yang Xiao Yan inginkan. Bagaimana mungkin Xiao Yan melepaskan kesempatan yang telah dirinya ciptakan? Xiao Yan diam-diam telah menyerang si pria dengan kekuatan spiritualnya. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera melesat ke udara dan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Kemudian kekuatan pedang kuno api surgawi Xiao Yan pada saat ini berlipat ganda di bawah momentum kebangkitannya. Xiao Yan melesatkan pedang kuno api surgawi ini ke arah kepala si pria. Sementara itu Long Yi juga pada saat ini segera melesatkan guntur ke arah si pria. Namun pada saat yang bersamaan pria parubaya ini juga segera meledakkan cahaya emas dengan kekuatan spiritual yang kuat. Dirinya menggelengkan kepalanya beberapa kali dengan keras dan matanya kembali jernih. Lalu cincin di jarinya seketika berkedip dan bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di samping si pria. Bayangan hitam ini berbentuk seperti besi cair memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari pria parubaya tersebut. Dan ini adalah golem yang merupakan boneka di puncak bintang ke-6. Boneka ini pun segera melangkah maju dengan satu langkah dan tidak menghindar ataupun mengelak. Dirinya mengangkat kedua tinjunya dan dengan paksa menjatuhkan pedang kuno api surgawi yang dibanting oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Xiao Yan pun terkejut dan bergumam, tidak heran sosok ini adalah pemimpin dari grup ini. Dirinya memiliki kekuatan spiritual di tahap awal keadaan dan memiliki boneka di puncak bintang ke-6. Sementara itu si pria pada saat ini segera melesatkan tombaknya yang ditunjukkan ke arah langit. Dirinya mengaduk angin puyuh berkecepatan tinggi membentuk perisai angin puyuh yang besar. Si pria berniat untuk memblokir serangan guntur dari Long Yi. Lalu pada akhirnya guntur dan perisai pun saling beradu dan kekuatan yang sangat kuat segera melonjak ke segala arah. Setelah benturan ini Long Yi menyadari ada sebuah energi aneh yang memasuki tubuhnya. Long Yi pun kehilangan fokusnya dan pada saat ini Long Yi terkena serangan kekerasan sisa dari angin puyuh. Sementara itu si pria kembali melesatkan cahaya keemasan dari tombaknya menuju ke arah dada Long Yi. Melihat Long Yi yang dalam keadaan berbahaya Xiao Yan pada saat ini segera melesat untuk menyelamatkan Long Yi. Lalu begitu serangan yang tajam ini hanya beberapa sentimeter dari dada Long Yi akhirnya sosok Xiao Yan pun melesatkan pedangnya dan berhasil menghantam serangan cahaya tombak master tersebut. Namun meskipun begitu serangan sisa dari tombak ini pun segera menghantam dada Long Yi, sehingga Long Yi pun sedikit mundur namun pada saat ini dirinya tidak terluka. Melihat hal tersebut si pria pun sedikit tercengang, dirinya tidak menyangka bahwa Long Yi ini benar-benar memiliki pertahanan yang sangat kuat seperti Bapak Yanto. Sementara itu Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini berada di udara memikirkan solusi untuk menghadapi si pria. Keduanya menyadari bahwa pria ini memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Selain itu dirinya juga memiliki energi yang aneh yang bisa melekat pada senjata bahkan memasuki tubuh mereka. Di sisi lain ada juga boneka puncak bintang ke-6 dan pertahanannya juga luar biasa. Memikirkan hal ini mata Long Yi tiba-tiba berbinar dan dirinya berkata kepada Xiao Yan. Dirinya meminta ayahnya melihat lengan dari boneka tersebut. Xiao Yan pun melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa di bawah pantulan matahari, lengan boneka yang disilangkan menunjukkan beberapa retakan yang sangat kecil. Selain itu ada juga bekas luka bakar dari retakan tersebut. Xiao Yan menyadari bahwa itu telah dibakar oleh api surgawi. Sepertinya bahan untuk memurnikan boneka ini adalah logam dingin dan boneka itu sendiri juga merupakan benda padat.
Xiao Yan berpikir oleh karena itu boneka ini tidak akan tahan terhadap api surgawi. Xiao Yan mengirimkan transmisi suara atas apa yang dirinya pikirkan kepada Long Yi. Long Yi pun sangat gembira dan berkata kepada Xiao Yan, selama mereka bisa menghancurkan golem ini, maka pria paruh baya ini benar-benar akan menjadi harimau ompong. Akhirnya Xiao Yan pun dengan cepat memerintahkan Long Yi untuk pergi dan menahan pria paruh baya tersebut. Bersamaan dengan itu Xiao Yan akan berurusan dengan boneka golem tersebut. Namun Long Yi harus tetap mengingat untuk berhati-hati terhadap kekuatan aneh pria paruh baya itu. Long Yi pun menganggukkan kepalanya dan sosok Xiao Yan seketika berbalik. Xiao Yan bergegas menuju ke arah boneka tersebut dengan seluruh tubuhnya yang dilapisi oleh api surgawi yang mengamuk. Xiao Yan tampak seperti meteorit yang jatuh sehingga membuat pria paruh baya itu seketika mengerutkan keningnya dan sosoknya bergerak. Menyadari hal tersebut Long Yi pun segera berteriak bahwa lawan dari si pria adalah Long Yi. Saat ini Long Yi memanfaatkan kekuatan guntur dan kilat untuk memblokir antara pria paruh baya itu dengan bonekanya. Kemudian si pria paruh baya pun pada saat ini mau tidak mau terhenti dan segera menatap marah ke arah Long Yi. Lalu dirinya pun melesatkan tombak miliknya ke arah Long Yi dan Long Yi pun pada saat ini bersiap untuk menerima serangan tersebut. Sehingga pertempuran di antara keduanya benar-benar tidak bisa dihindari dan Long Yi pada saat ini hanya bisa berlari menghindar. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan juga pada saat ini sedang melesatkan banyak serangan ke arah si boneka. Kemudian Xiao Yan menemukan bahwa pertahanan dari boneka ini benar-benar luar biasa. Bahkan Xiao Yan telah menggunakan api surgawi untuk membakarnya ditambah dengan pukulan berat dari 1000 kaki tanpa bayangan. Namun boneka itu benar-benar dapat memblokir semua serangan Xiao Yan. Selain itu retakan kecil di kedua lengannya pada saat ini tidak melebar ataupun memperdalam sedikit pun. Xiao Yan pun bergumam sungguh sangat sial, sebenarnya tercipta dari bahan apakah boneka ini? Xiao Yan terus berusaha dan mencoba menyerang tubuh bagian bawah boneka ini 2 kali. Namun boneka itu dengan cepat melindungi dengan kedua tangannya untuk mencegah api surgawi memercik ke tubuhnya. Xiao Yan seketika segera menyadari apakah itu menyerang atau bertahan. Boneka ini sepenuhnya bergantung pada sepasang lengannya. Tampaknya kedua lengan dari boneka ini terbuat dari bahan yang berbeda dan sangat langka. Dengan pemikiran ini Xiao Yan sekali lagi melonjakkan api surgawinya. Bersamaan dengan itu Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya dan membatasi ruang lingkup pertempurannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini pria paruh baya itu pun seketika mengerutkan keningnya. Dirinya bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini. Pada saat ini dirinya tidak bisa lagi melihat dengan jelas pertempuran antara boneka miliknya dengan Xiao Yan. Selain itu hubungan antara kekuatan spiritualnya dengan boneka menjadi jauh lebih lemah. Namun pada saat ini si pria tidak memiliki waktu untuk memperhatikan dan memikirkan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini. Karena pada saat ini dirinya benar-benar telah ditahan oleh Long Yi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berusaha menghindari serangan dari si boneka. Bersamaan dengan itu api surgawi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Xiao Yan semakin melonjak. Lalu tubuh boneka itu pun segera ditutupi dengan api ungu dan tampak seperti orang yang terbakar di neraka. Dan seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan satu demi satu retakan segera bertahap menyebar ke seluruh tubuh si boneka. Menyadari bahaya ini boneka itu pun berteriak keras dan masih meninju dengan marah ke arah Xiao Yan. Namun Xiao Yan masih berusaha untuk menghindar sebelum akhirnya tersenyum. Xiao Yan melihat celah seperti jaring laba-laba di tubuh boneka tersebut dan segera menjentikkan jarinya. Saat ini Yiwa segera melompat keluar dan berdiri di atas kepala Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun segera berkata bahwa pada saat ini adalah giliran Yiwa untuk bermain. Yiwa pada saat ini tampak bersemangat dan dirinya segera berteriak dengan gembira. Bersama dengan itu cahaya yang terang segera menyala di tubuhnya dan dirinya melemparkan bunga teratai api satu demi satu. Lalu teratai api ini pun seketika meledak seperti kembang api dan itu seperti mengubur boneka ajaib tersebut. Di bawah kobaran api surgawi ini retakan pada tubuh boneka ini pun dengan cepat menjadi semakin banyak.
kemudian api surgawi ini pun terus membakar celah-celah retak dan menerobos masuk ke dalam tubuh si boneka. Akhirnya boneka ini pun terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk dan pada saat ini tidak bisa lagi menahan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain wajah pria paruh baya itu pun akhirnya berubah drastis, karena hubungan spiritual di antara dirinya dengan boneka ini memberitahunya bahwa boneka itu terluka parah. Si pria pun berusaha untuk menarik boneka tersebut namun dirinya benar-benar dihalangi oleh Long Yi. Dan pada akhirnya dirinya segera mengeluarkan kekuatan penuhnya dan melesatkan tombak ke arah api yang mengelilingi Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun seketika menoleh dan merasakan tombak ini menghantam ke arah api surgawi. Xiao Yan sedikit terkejut ketika tombak ini menyentuh api surgawi karena tombak ini benar-benar tidak hancur. Xiao Yan juga meyakini tampaknya si pria memiliki cara aneh untuk membawa boneka ini keluar. Xiao Yan pun tidak bisa membiarkan hal itu dan Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Yiwa untuk menyerang. Xiao Yan tidak ingin gagal dan Xiao Yan memutuskan untuk menghancurkan boneka ini sekaligus. Karena selama boneka ini menghilang maka pria paruh bahaya berjubah emas ini pasti akan mati. Akhirnya segel di tangan Xiao Yan dan Yiwa pada saat ini berubah dengan sangat cepat. Sehingga beberapa teratai api segera keluar dan seketika menemui bayangan senjata tombak yang mengarah ke arahnya, lalu banyak ledakan yang padat segera terjadi dan terdengar terus-menerus. Di bawah kekuatan api yang paling murni, tentu saja senjata tombak ini pun seketika meledak dan terpental, dan pada saat yang bersamaan di bawah tekanan api surgawi ini boneka itu pun seketika meledak. Bahkan boneka itu hancur berkeping-keping yang tidak terhitung jumlahnya dan melemparkannya dengan api yang tidak padam. Di sisi lain pria paruh baya pun segera merasakan sakit di hatinya, karena tanpa boneka itu dirinya pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Bersamaan dengan itu beberapa teratai api pun segera muncul secara acak dan dirinya tidak bisa lagi melihat kemungkinan untuk menang. Menyadari hal ini dirinya benar-benar dipenuhi dengan penghinaan di dalam hatinya, namun dirinya harus tetap bertahan hidup dan segera membuat keputusan dalam hatinya. Tanpa ragu dirinya pun segera melonjak ke langit dan segera melarikan diri dengan putus asa menuju ke arah lubang cacing. Menyadari hal tersebut sayap tulang pun seketika menyebar di punggung Xiao Yan. Lalu dirinya mengeluarkan keterampilan kecepatan tubuhnya hingga tahap yang ekstrim dan mengejar kaki dari pria paruh baya tersebut. Dan dalam beberapa pasang surut Xiao Yan segera mengangkat pedang kuno api surgawinya tinggi-tinggi dan menebas kaki pria paruh baya tersebut. Menyadari adanya serangan yang datang si pria pun segera mengeluarkan perisai angin puyuh yang tebal. Lalu benturan pun segera terjadi namun perisai ini patah dan tidak bisa menahan serangan dari Xiao Yan. Namun pedang kuno api surgawi Xiao Yan pun terus melesat hendak menghantam ke arah kaki si pria. Namun si pria memanfaatkan lonjakan dari serangan sebelumnya dan dirinya segera melesat menjauh. Menyadari hal tersebut Xiao Yan sedikit terkejut dan kembali melesat. Sementara itu di sisi lain si pria merasakan dingin di punggungnya dan dirinya segera menoleh. Dirinya melihat tombak emas yang diselimuti petir yang melesat ke arahnya. Dirinya dengan susah payah berusaha untuk menghindar ke samping namun dirinya kembali tertegun, dan pada saat dirinya menghindar ini sosok Xiao Yan bersama dengan Yiwa telah tiba di hadapannya. Kemudian Yiwa melesatkan teratai api yang dikemas rapat di depan pria paruh baya tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan Xiao Yan melesatkan pedang kuno api surgawinya. Xiao Yan kembali mengeluarkan 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesatkan ke arah si pria. Sementara itu Long Yi juga pada saat ini melesatkan serangan gunturnya dari sisi lain. Si pria pada saat ini benar-benar berkeringat dingin melihat 3 serangan dari 3 arah yang berbeda, sehingga dirinya pun mengeluarkan semua doki dan kemampuannya untuk menghadapi serangan ini. Lalu angin puyuh pun seketika melonjak di sekitar si pria dan 3 serangan ini seketika meledak bersama. Kemenergi dari 3 serangan super ini jelas tidaklah sederhana, karena sebuah bola api yang menyilaukan segera naik di langit di atas mereka. Lalu gelombang kejut yang besar memaksa Xiao Yan.
Long Yi dan Yiwa pada saat ini mengelak sejauh 100 meter, setelah itu mereka pun segera menstabilkan sosok masing-masing dan mereka terkejut bercampur dengan rasa senang, mereka menyadari tampaknya pria paruh baya ini pasti telah hancur, dan akhirnya setelah beberapa saat nyala api pun memudar dan turbulensi di ruang angkasa berangsur-angsur menghilang, saat ini sosok hitam berdiri di udara dengan kedua lengan yang melindungi dadanya terlihat samar-samar. Long Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah orang itu sudah mati. Menanggapi hal itu Xiao Yan yang pada saat ini merasa sedikit terkejut pun menggelengkan kepalanya. Deteksi kekuatan spiritual Xiao Yan menyadari bahwa pria ini belum mati. Xiao Yan pun segera berkata tentu saja pria ini belum mati. Bisakah seseorang berdiri di sana jika dirinya telah mati? Namun meskipun masih hidup pria ini tidak ada bedanya dengan orang yang mati. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Long Yi pun bergegas untuk menuju ke arah si pria. Long Yi mengangkat senjatanya dan hendak melesat namun segera ditahan oleh Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata kepada Long Yi meskipun dirinya adalah musuh namun dirinya adalah musuh yang layak dihormati. Pria ini memiliki keterampilan bertarung yang langka dan Xiao Yan belum pernah menemukannya di dalam hidupnya. Kekuatan tempurnya mungkin yang terbaik di antara puncak bintang ke-6, dirinya juga benar-benar memiliki pengalaman yang mantap dan bisa menentukan kapan waktunya maju atau mundur. Jika bukan karena bantuan dari Yiwa, maka Xiao Yan khawatir mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan memerintahkan Yiwa untuk membiarkan si pria pergi. Namun pada saat ini Yiwa yang telah menyiapkan teratai api yang mengelilingi si pria segera meledakkan teratai api miliknya. Bersamaan dengan itu sosok hangus si pria pada saat ini seketika berubah menjadi debu dan menghilang. Lalu melihat api surgawi yang menghilangkan si pria ini Xiao Yan hanya bisa terdiam. Sementara itu Yiwa membuat ekspresi bingung karena dirinya tidak tahu apa yang dirinya lakukan benar atau salah. Melihat penampilan lucu dari Yiwa ini Xiao yang tidak bisa menahan tawa dan berkata bahwa itu tidak apa-apa. Xiao Yan pun menghela nafas dan memerintahkan semuanya pada saat ini untuk mendekat. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan. Long Yi pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa mereka benar-benar akan berhadapan dengan musuh yang lebih kuat daripada ini. Pada saat ini baik Xiao Yan dan Long Yi benar-benar mengalami kelelahan setelah pertempuran. Akhirnya Long Yi pada saat ini segera bertanya, apakah ayah ingin memulihkan dokinya dan pergi keluar untuk membunuh wanita yang tersisa? Menanggapi hal itu Xiao Yan menyipitkan matanya dan berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak benar-benar ingin membunuh wanita itu. Long Yi seketika terkejut dan bertanya apakah alasannya. Menanggapi hal itu Xiao Yan berbicara perlahan dan menatap ke arah langit sambil berpikir. Xiao Yan berkata seharusnya Long Yi juga telah mendengar hal ini. Wanita itu adalah wanita dari tetua agung Istana Pil. Selain itu dirinya juga berasal dari keluarga Pil Demon dan sepertinya dirinya bukan orang yang berbahaya. Menanggapi hal itu Long Yi berteriak tidak setuju. Long Yi berkata mengapa jika memang dirinya seorang wanita dari tetua agung, bahkan akan ada lebih banyak tertua yang harus mereka bunuh dari Pil Palace. Xiao Yan pun memandangi Long Yi yang marah sebelum akhirnya tersenyum dan menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan berkata bahwa nasib dari klan alkemis benar-benar sangat tragis. Klan akan dibunuh atau menjadi budak dari kekuatan yang begitu kuat seperti Pil Palace dari tetua agung istana. Huo Li adalah salah satu budak seks dari tetua agung istana Pil. Mendengar hal itu Long Yi segera terkejut dan berkata jika begitu permasalahannya apa yang dimaksud oleh ayah? Apakah rencana yang akan dilakukan oleh ayahnya? Xiao Yan pun memandang ke arah Long Yi dengan tekad di matanya dan lanjut menjelaskan. Xiao Yan berkata dirinya pikir mereka mungkin bisa membujuk si wanita ini untuk bergabung dengan mereka. Long Yi pun mengangguk dengan ekspresi yang menunjukkan sebuah pemahaman. Long Yi berkata bahwa sepertinya itu adalah ide yang bagus. Dikatakan bahwa wanita itu adalah seorang alkemis kelas 6. Jika dirinya bergabung dengan mereka maka mereka akan memiliki alkemis tingkat tinggi tambahan.
Selain itu Lang Tian juga pastinya akan sangat senang. Melihat Long Yi yang pada saat ini benar-benar bersemangat, Xiao Yan bertanya apa yang dipikirkan oleh Long Yi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa dirinya ingin si wanita ini menjadi mata-mata mereka di Pil Palace. Menanggapi hal itu Long Yi kembali mengangguk dan berkata itu juga ide yang sangat bagus. Tetapi pada saat ini apakah si wanita akan mau? Mendengar perkataan Long Yi ini mata Xiao Yan menjadi lebih tajam dan Xiao Yan berkata, jika dirinya tidak mau maka dirinya adalah musuh mereka. Sementara itu di sisi lain sosok Huo Li yang baru saja dibicarakan masih tetap berdiam diri dengan kekuatan spiritual yang tersebar. Dirinya terus mendeteksi ke arah gerbang klan Yao. Namun pada saat ini dirinya masih tidak menemukan apapun. Dirinya juga pada saat ini mengkhawatirkan rekan-rekannya dan sesekali menoleh ke arah lubang cacing. Dirinya berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa pada dua orang puncak bintang 6 Dodi di pasukan mereka. Tidak lama setelah itu terdengar suara yang sepertinya adalah suara aliran udara di pintu masuk lubang cacing. Telinga Huo Li sedikit bergetar dan matanya seketika tertuju pada pintu masuk lubang cacing dan berkedip dengan antisipasi. Huo Li pun seketika menatap ke arah dua sosok kabur yang berangsur-angsur mengeras di pintu masuk lubang cacing. Mata Huo Li tiba-tiba menyusut dan bibir merahnya sedikit terbuka dan dirinya ingin kabur. Namun ketika dirinya hendak bergerak sosok emas dan sosok hitam segera berdiri di depan dan di belakang Huo Li. Dengan kata-kata dingin sosok hitam pun segera berkata, apakah dirinya berpikir dirinya bisa melarikan diri? Menanggapi pertanyaan tersebut Huo Li pada saat ini benar-benar sangat ketakutan. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara ataupun bergerak. Huo Li menyadari bahwa kekuatan dari kedua orang ini tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan yang lain. Namun dirinya tersadar sepertinya orang-orang ini telah berhasil membunuh dua orang puncak bintang ke-6 dari Pil Palace. Dirinya pun bertanya-tanya bagaimana cara kedua orang ini bisa membunuh puncak bintang 6 Dodi. Sementara itu melihat Huo Li yang terdiam Xiao Yan pun kembali membuka mulutnya. Xiao Yan berkata agar Huo Li jangan membuat perjuangan yang tidak perlu karena Huo Li adalah orang yang cerdas. Sementara itu Xiao Yan juga sangat suka berurusan dengan orang yang pintar. Menanggapi perkataan tersebut Huo Li pada saat ini masih bergetar namun dirinya memberanikan diri untuk berbicara. Dirinya segera bertanya siapakah mereka berdua. Di dalam hatinya dirinya bertanya-tanya apakah sosok ini adalah Xiao Yan. Namun setelah merasakan fluktuasi dari sosok hitam ini, Huo Li berkata bahwa itu tidak mungkin. Xiao Yan pada saat ini setidaknya berada di tahap awal bintang kelima. Namun pada saat ini sosok yang berada di hadapannya sangat jelas merupakan tahap awal bintang ke-6 Dodi. Sementara itu di sisi lain menyadari apa yang dipikirkan oleh Huo Li membuat Xiao Yan pun tersenyum tipis. Xiao Yan mengeluarkan tangannya dan seberkas api segera menyala di ujung jarinya. Api ini segera menyinari wajahnya dan mengusir dinginnya malam. Namun api ini ternyata membuat hati Huo Li menjadi semakin dingin. Huo Li segera menyadari bahwa ini memang benar adalah Xiao Yan, tetapi dirinya benar-benar tidak menyangka mengapa Xiao Yan bisa berada di tahap awal bintang ke-6 Dou di dalam waktu yang singkat. Pada saat ini dirinya benar-benar bingung dan hanya bisa melirik ke arah pintu masuk lubang cacing. Dirinya menyadari kedua orang Dou di tahap puncak bintang ke-6 Dou di sepertinya benar-benar telah dibantai oleh Xiao Yan. Namun dirinya segera menekan semua pemikirannya ini. Dirinya berpikir jika Xiao Yan bisa membunuh dua orang puncak bintang ke-6 Dodi, mengapa pada saat ini dirinya tidak langsung membunuh dirinya? Huo Li sangat ingin tahu mengapa Xiao Yan tidak segera membunuh dirinya. Akhirnya dirinya pun menghela nafas dan segera bertanya, jika begitu permasalahannya apa yang Xiao Yan inginkan? Tanpa menjawab pertanyaan tersebut Xiao Yan malah balik bertanya, apakah nama dari si wanita ini adalah Huo Li? Mendengar Xiao Yan yang bertanya seperti itu mata dari Huo Li ketika melebar, dirinya pun bertanya bagaimana Xiao Yan mengetahui hal itu, apakah Xiao Yan sering menonton dirinya di TikTok ketika joget pargoy, atau dirinya telah membaca nama di buku hutang milik Bude Yanti.